Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya ingkang sepindah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ingkang kita tampi. Kula ngelingaken bahwa nikmat ini titipan, sebagaimana biasanya ini bahwa nikmat ini adalah titipan yang pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Mila kita berharap betul kepada Allah, mugi-mugi titipan nikmat ini saged kita ginakaken kagem beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat kedah digunakan kagem tegaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diparingi wekdal, umur, pasti akan ditanyakan ngenjang umure panjenengan kagem nopo. Bertambah waktu 1 jam, setengah jam, itu tertulis semuanya. Ditulis oleh Raqibun Atid, malaikat yang mencatat amal kita. Mila kita wajiblah kita bersyukur supados catatan amal kita sae. Nggih. Bersyukur nggih menika ngagem sedaya nikmat kagem bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan diberi kesehatan, maka pastikan kesehatan untuk sholat, untuk beribadah, untuk ngopeni anak, untuk melayani suami kalau ibu-ibu, demikian juga bapak-bapak, kesehatan kagem mencari nafkah dan yang semisal itu. Diparingi kesehatan paninggalan, pastikan paninggalan kita kagem untuk bersyukur kepada Allah yang menika melihat napa-napa ingkang Allah cintai dan ridhoi. Sampun ngantos jenengan diparingi kesehatan mripat kok malah kagem nonton ingkang boten sae. Demikian juga jenengan diparingi kesehatan pendengaran nggih, maka pastikan pendengaran kita kagem mendengar sesuatu yang Allah cintai dan ridho. Kita hitung-hitung seminggu terakhir pendengaran saya banyak untuk Quran atau banyak untuk yang lain. Hanya kan sekali ngitung no? Oh seminggu iki aku ketoke ngroe Quran yo lumayan matur nuwun. Yang lain untuk apa? Dengan kedah mulai berhitung karena sedaya nikmat badhe dimintai pertanggungjawaban. Sudah malih berarti kita hari ini sadar mboten sadar sedang membuat kitab yang sedang atau akan kita baca ngenjang teng yaumil akhir. Nggih. Sing sinten kemawon nampi kitab dari sebelah kanan tiyang kang beruntung. Berarti catatannya apik di dunia. Nggih. Sing sinten kemawon nampi sebelah kiri maka orang yang merugi sebab kathah catatannya elek. Sing sinten kemawon nampi saking wingking maka dia orang yang celaka karena catatannya semuanya buruk. Subhanallah. Milo alhamdulillah jenengan dalu punika dipilih oleh Allah untuk saged tindak ngaos. Ini ngaos yang satu selapanan 35 hari sekali. Kita syukuri Allah pilihkan panjenengan saged duduk di sini. Kebetulan juga hujannya sudah reda nih. Tadi sore saya jam 4 kepikir ini kalau sampai malam apa ya dan berangkat ini. Meskipun bagi yang sudah biasa ngaji, justru kalau hujannya lebat malah tambah niat tindak. Sebab pun diajari kali Rasulullah, menika Rasulullah sabtu pangandika, "Makana aksara fi'lan, kana aksara fadlan." Nopo-nopo ingkang cara mengerjakanipun angel, abot, kata hambatan niku langkung afdol, langkung ageng pahalane. Jadi jenengan tidak memiliki terang beneran, kalinya tidak memiliki kok udan gedemen niku pahalane ageng ingkang gedemen udane. Nggih. Mila yang ngaji niku nek udan ya tambah malahan kesempatan tambah pahala. Nek musim terang lah mboten nenten kados niku. Niku. Jenengan tahu nggih saya itu kalau dijemput tuh jam 3 pagi. Jam 3 pagi jenengan mesti sering toh mendengar hujan masih sangat lebat saat ini. Gini apa nggih?
Saya itu dijemput dalam kondisi hujan lebat sekali, Masya Allah. Dan itu membuat kita bertambah semangat. Sebab nopo, saya dibarengi kesehatan, bangun tidur boten pegel-pegel niku Kak nikmat ingkang ageng nggih. Maka ketika dijemput untuk ceramah pagi itu kita tetap semangat. Saya mulai nek ceramah paginya jauh. Kayak kemarin di Jalan Wonosari jauh, saya dijemput itu jam 2:04 sudah dijemput. Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu sedaya, alhamdulillah jenengan sedaya dipilih oleh Allah untuk sakit tindak seperti ini. Ini adalah tanda keberkahan umur insya Allah. Yang berikutnya sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi kita termasuk tiang-tiang yang dipilih oleh Allah, saged mempelajari sedaya risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian saged melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga sepanjang hidup kita hidup di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terakhir nanti ketika kita sedo juga sedang dalam taat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tondo yang kita niku angsal kematian ingkang husnul khotimah. Itu yang kita minta setiap hari, insya Allah. Yang berikutnya ingkang kula hormati sedaya sepuh sepuh, malam ini malam spesial karena selapan yang tidak lebih banyak. Biasanya yang 2 mingguan tidak sebanyak ini. Sekaligus pengumuman nih, pengajian 2 mingguan tetap dilaksanakan. Mungkin jenengan saged menyempatkan untuk belajar bersama, insya Allah. Karena Bapak Ibu sedaya, kita sudah melewati masa yang panjang hidup. Step by step, hari demi hari jenengan itu menuju kepada kematian panjenengan. Maka apa yang sudah lewat menjadi catatan, pun bacut kecaket, buat caket dirubah. Nek elek ya wis bacut ditulis elek, nek apik alhamdulillah. Maka dari sini ke depan sepatus catatannya apik terus. Sebab jenengan ngenjang badhe maos piyambak. Sing sinten mawon catatannya saya niku seneng ngenjang jenengan pengumuman catatanku apik. Tapi nek catatannya elek nolong tenan. Ini sampai nanti ada orang mengatakan di yaumil akhir, lah iki catatan nopo to kok lengkap men to yo. Mbok aku rasa ketemu catatannya iki wae malah tentrem. Tapi tetap dibuka gitu. Dan dibacakan di tengah orang banyak, jenengan akan ketahuan, oh dek ini ngono kae to jebule iki ketahuan semua nanti, makanya jenengan nek badhe napa-napa dihitung, lah ono raqibun atid yang selalu nyatet kita. Mudah-mudahan ini jadi kesadaran sedaya. Nah, Bapak Ibu sedaya, dalu punika insya Allah bertepatan dengan akhir tahun ini. Kita sudah hampir masuk ke tahun 2025 hitungan Masehi. Kebetulan di dunia ini yang masyhur hitungan Masehi. Kita juga harus tahu perpindahan tahun alias perpindahan waktu lah kalau lebih tepatnya, itu kita harus merefleksi. Nopo refleksi nih, ya kita melihat kembali nopo-nopo ingkang pun kita laksanakan 1 tahun, sehingga kita saged mempersiapkan apa yang akan kita lakukan 1 tahun ke depan. Iya Bapak Ibu, saya mulai bagi yang sudah sepuh itu kan semakin dekat, harus persiapannya semakin rapih. Betapa beruntungnya orang yang persiapannya saya sehingga ketika dijemput oleh malakul maut dalam kondisi yang baik. Sebagaimana saya pernah ceritakan jenengan, kalau jenengan datang ke daerah Brajan, ngertos Brajan betul? Perempatan Kasihan yo, dan perempatan tuh ring road yo, ngaler, dan perempatan Murkeman namanya. Ke kanan nanti enten pertigaan dan toko ala tulis pojok, dengan belok kanan mengi enten masjid warni hijau, asli masjid ageng namanya Masjid Baitun Nafi. Itu tanahnya 1.800 meter, wakaf 1 orang. Ini orang yang wakaf orang Gamping, dulunya non muslim, kemudian dia masuk Islam. 1 tahun berikutnya dia bisa berangkat haji, wong sugih, haji cepet. Dia berangkat haji, setelah pulang haji dia wakafkan tanahnya itu plus dibuatkan masjid yang bagus itu. 2 tahun setelah wakaf sedo Pak Ibu. Nah, beruntung sangat nih. Untung nih. Sepanjang hidup dudu wong Islam niku. Cara nek mboten Islam terakhir kelak neraka jahanam. Lah kok yo ketakdir akhirnya apik.
Nah ini penting. Nah ini masalah keikhlasan Bapak Ibu. Mungkin janjinya pengatine ini kok dek ini ku pengen berbuat baik, tapi belum ketemu orang yang menunjukkan. Nih. Ya alhamdulillah masya Allah di akhir masa hidupnya betul-betul sadar dan alhamdulillah meninggal dalam kondisi baik. Saya masih ingat ibu-ibu waktu beliau sedo itu yang ngiring jenazah dari Gamping sampai ke perempatan rumah itu orang buatan putus. Oke men, karena sholatnya di masjid Baitun Nafin itu. Betapa bahagianya orang itu Bapak Ibu semuanya. Betapa bahagianya orang yang demikian. Hartanya bermanfaat untuk dirinya di dalam kubur. Karena jenengan kedah sadar bahwa tiang sedon itu diantarkan oleh 3, yang 2 pulang. Diantarkan oleh anak istrinya, keluarganya. Diantarkan oleh hartanya. Tumut itu. Ini tuh diterkait mobil. Kemudian diantarkan oleh amalnya. Kemudian Rasul menyebutkan yang 2 pulang, yang 1 ikut. Yang pulang apa? Istrinya pulang nggak istrinya? Pulang, bukan purun nih, tunggu dikubur. Oke, ini apa gitu? Nah jandiin jamane nikah ngenjang sehidup semati. Gini apa gitu? Jebur sehidup mati, ya aku tetap urip bekak. Gini apa gitu? Demikian juga istrinya meninggal, bapaknya nganter pasti akan kondur, nggak mungkin tumut melebet. Gini apa gitu? Maka Bapak Ibu semuanya, orang kubur itu ini diingat-ingat nih. Mohon maaf, pendengarannya masih dibuat mendengar. Tiang-tiang ingkangan terteng kuburan badhe kondur. Niku mirang. Dados mirang kan sendiri. Itu nih. Samsaya suwi? Samsaya mboten? Kepirang. Untuk meyakinkan penduduk kubur bahwa jenengan iku sakniki piyambakan. Najen jenengan keluargane oke, jenengan kedudukannya kata, inggil, anaknya banyak, tetap diberitahu oleh Allah, tuh loh, sudah pada pulang. Sehingga dibuat mendengar memang mayit di dalam kubur masih bisa mendengar langkah-langkah orang yang mengantar pulang. Subhanallah. Sehingga secara mental kita waktu itu sakit luar biasa. Jenengan pernah nggak merasakan liburan didatangi oleh keluarga? Jenengan misalnya punya saudara dari Jawa Timur misalnya, pas liburan dolan tengene jenengan. Jebul wayahe pun payahe kondur, akhirnya do balik. Jenengan mboten enten perasaan kaya-kaya terus ngilang gini wae. Piye rasane? Mboten saged digambaraken to niku. Hah niku. Niku mawon jenengan tak saged ningali, tak saged telepon. Mawon kosong rasane gini wae. Saya menitnya penduduk kubur niku. Bro, ya bojoku ki mulih. Anakku mulih, mobilku mulih, nganti ora krungu niku. Sehingga dia sadar, oh, aku saiki dhewean. Tiba-tiba datang teman. Datang ke dia teman, kemudian ditanya, "Man anta?" Sopo kowe? Kalau kita orang baik, dia jawabannya, amal solehmu, sholat wengimu, sodakohmu. Sehingga bentuk rupanya baik sekali. Teman baik nih. Ini nek jenengan elek, subhanallah. Man anta sopo kowe sampai Gusti Allah gawe kok elek mento rupamu. Aku ki amal elekmu. Subhanallah. Itulah teman kita di alam kubur. Sepindah malih yang 2 pulang. Malah kadang-kadang bojo meneh. Saya kemarin melihat subhanallah ya. Seorang istri 38 tahun ditinggal meninggal suaminya. Kebetulan suaminya sugih nih. Sugih, meninggalkan banyak harta. Rumahnya ada 2 atau 3. Petak-petak tanahnya itu kalau nggak keliru dicerita itu sekitar ada 5 petak yang mahal-mahal. Punya anak 3. Punya anak 3. Rumong soiji enom. Akhirnya setahun berselang setelah suaminya meninggal, didekatilah sama laki-laki, menikahlah dia. Setelah menikah, punya anak 1 tahun boten betah, cerai.
Kemudian selang 3 tahun menikah lagi, subhanallah. Yang dengan ini nggak punya anak, tapi suami yang terakhir ini subhanallah jahat. Dia menikah sudah bawa hutang banyak. Begitu menikah, karena namanya sudah menikah, didolwayo tanah kaya sampai habis. Terakhir tinggal rumah yang ditempati pun akhirnya dijual. Karena terdesak, istrinya nesu, marah, akhirnya terjadilah pertengkaran. Karena tidak bisa mengendalikan, akhirnya dibunuh istrinya. Anaknya tiga-tiganya juga dibunuh. Subhanallah. Pripun rasane suaminya yang di alam kubur? Onek ngerti lorone kaya apa? Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Apa hikmah yang ingin saya ceritakan dengan Rasulullah bersabda, Bapak Ibu. Saya artikan saja nih. Adakah di antara kalian yang hadir, kata Rasulullah, yang lebih menyukai harta warisnya atau hartamu sendiri? Begitu Rasulullah bertanya. Kowe lebih seneng harta nggone anak-anakmu, bojomu, opo hartamu dewi? Kalau tang jenengan lebih seneng duwe harta dewi napa duwe harta sing sugih anake jenengan? Sendiri nih? Iya. Para sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, tentu saja kami semua yang hadir di sini lebih mencintai harta saya sendiri dibandingkan harta warisku. Kadang-kadang orang tua, anak suki juga kita punya ngomong lah isin gini lagi. Najan anak dewe, najan suki kita punya kebutuhan. Aku di kebutuhan deh. Isin bukan? Isin najan anak dewe. Gila bagi. Maka Rasul mengingatkan, maka mumpung masih di tanganmu, masih jadi milikmu, manfaatkan untuk kehidupan kubur dan akhiratmu. Ini peringatan buat jenengan yang sepuh-sepuh. Jenengan itu boleh saja meninggalkan waris ke anak-anak, baik-baik saja. Tapi kalau bisa, yang sepertiga jenengan gunakan untuk kepentingan jenengan sendiri di yaumil akhir. Makanya ibu mertua saya wakaf untuk TK, wakaf untuk sekolahan. Kenapa? Karena yang di bawah itu yang di bawah. Ketika kita meninggal, harta kita untuk siapa? Untuk waris kita. Gelem ora gelem itu. Untuk waris kita, jatuh ke tangan waris kita. Yo nek ahli warisnya soleh. Sekarang kalau ahli warisnya saya sodakoh atas namaku sendiri, siapa yang dapat pahala? Ahli warisnya. Orang tuanya dapat apa tidak? Enggak dapat, Bapak Ibu, enggak dapat. Makanya saya kadang-kadang sedih, ada orang hartanya banyak, belum sempat haji, sudah meninggal, katanya alasannya untuk diwariskan. Ya waris itu boleh baik-baik saja, tapi tetap harus ada yang untuk menjadi jatah jenengan sendiri. Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika menyembelih kambing. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Aisyah, ma baqiya minha, apa yang tersisa dari kambing itu? Tidak ada yang tersisa ila katifah, tidak ada kecuali satu bagian saja. Maka Rasulullah ngendika, semuanya tersisa kecuali yang masih ada. Paham maksudnya? Kambing disembelih dibagikan ke orang-orang, kata Rasulullah, yang masih ada itu yang dibagikan. Yang enggak ada itu yang kita makan. Jadi Bapak Ibu semuanya, harta kita itu yang dimakan habis, dados kotoran, yang dipakai usang, baju, ini harta kita ini. Kemudian yang ketiga, harta yang disedekahkan di jalan Allah, itu yang kita bawa pulang. Itu sesungguhnya harta kita. Kita punya mobil 10, memangnya itu gini jenengan sedoyo. Tulisannya nggih. Gitu. Iki wekku, kata Rasulullah, mali. Ini hartaku, kata Rasulullah. Kowe duwe harta apa? Itu Rasulullah bertanya. Sesungguhnya hartamu adalah yang kau makan habis, yang kau pakai usang, dan hartamu yang kau sedekahkan. Itulah hartamu yang sesungguhnya dibawa pulang menjadi temanmu di yaumil akhir.
Bayangin Bapak Ibu, ini refleksi akhir tahun, mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat panjenengan semuanya bahwa kita hidup itu cuma sebentar. Maka pastikan kita menjalani dengan betul dan berujung betul. Sampun ngantos kita keliru karena malas ngaji, Bapak Ibu ya. Ya sesungguhnya kita mendapatkan ilmu dengan ngaji. Sing jenenge ngaji niku pados ilmu, nggih. Mboten pados hiburan nggih. Enten wonten sing ngaji mung pados hiburan. Ya hiburan untuk bertemu teman nggak apa-apa, baik-baik saja. Ini ketemu kerencan niku lagi hiburan. Tapi inti sarinya ngaji ini menika mados ilmu. Sebab yang akan memandu panjenengan untuk kebaikan dunia akhirat niku ilmu. Nggih. Alhamdulillah, ibu-ibu sedaya, bapak-bapak sedaya saged tindak dalu punika. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, bapak-ibu sedaya, karena kita tahu nih bahwa ujung-ujungnya kita akan meninggal, maka seluruh daya upaya kita hari ini adalah untuk mempersiapkan waktu itu. Makanya kita berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Jadi dengan sujud berdoa, ya Allah kula nyuwun panjenengan kematian ingkang sae niku. Sebab jenengan gadah napa mawon nek terakhir setune mboten saniki percuma. Mboten artine napa-napa. Maka penting punya ikhlas, penting belajar supaya ibadah kita sesuai dengan yang dituntut oleh Rasul. Itu penting sangat. Sebab waktu kita sangat terbatas. Ibu sedaya, bapak sedaya. Meskipun hanya 35 hari sekali, mudah-mudahan panjenengan termasuk yang bisa istiqomah di rumah, tetap menambah pelajaran nih bapak-bapak nih. Masya Allah. Sini sudah diupayakan sama Bu Yuni dan teman-teman setiap 2 minggu sekali. Sebenarnya kalau jenengan tindak lebih bagus, nih. Karena lebih rinci pembelajaran pun. Ini 35 hari ini kira umum sifatnya. Nanti dengan usahakan tindak. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah, sing sinten kemawon tindak di rumahnya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan yang bersangkutan mlebet teng surga. Niku lak jangan pados niku. Siapapun kata Rasulullah yang tindak dari rumahnya, hujan tidak hujan, duduk di majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan dia masuk surganya Allah. Masya Allah. Kirang napa niku? Padahal Rasulullah ngendika. Rasulullah ngendika Bapak Ibu semuanya. Alla inna sil'atallahi ghaliyatun. Kata Rasulullah. Dening-ening Bapak Ibu sedaya. Nopo ingkang Allah tawarkan dumateng panjenengan tu ghaliyatun, larang Bapak Ibu. Ala ina sil'atallahi jannatun. Ketahuilah yang Allah tawarkan kepada panjenengan itu surga. Niku. Makanya kita tempuh semuanya dalam rangka untuk mendapatkan surga, Bapak Ibu semuanya. Dijadikan kali Rasulullah. Ala inasir atallahi ghaliyatun. Sungguh yang ditawarkan oleh Allah itu mahal, barang mahal, bukan barang murahan. Ketahuilah yang ditawarkan oleh Allah menika surga. Kenikmatan yang tidak ada batasnya. Nggih. Nah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur Bapak Ibu sedaya nggih. Di wilayah ini sudah ada pengajian seperti ini. Mudah-mudahan istiqomah terus. Dan mudah-mudahan ilmu terus bertambah sehingga menjadi pengingat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim, harta kita ditinggal. Nggih. Dan jangan pernah berpikir aku mau 10, jarene sapa mau 10. Kata Rasul, sing umahmu hing tok enggo. Sing wudu tenggo dudu mahmu. Kata Rasulullah, nggih. Aku mau pilih 10, jarene sapa? Kata Rasulullah, hartamu ya yang kamu pakai mobil sing tinggal di hartamu itu. Yang lain bukan, mung kecatet teng dunia dadi duwe jenengan. Paham Bapak Ibu? Alhaakumut takatsur. Sebagian kita berlomba-lomba menumpuk-numpuk harta. Subhanallah Bapak Ibu. Padahal kalau jenengan meninggal, yang capek jenengan, yang mendapatkan orang lain, kayak tadi itu yang capek mantan suaminya, yang menikmati suami-suami barunya. Mobilnya mohon maaf ditumpaki karo bojo sing anyar. Gini apa nggih?
Yang tadi itu loh, mobilnya oke, meninggal. Subhanallah, istrinya diambil orang lain, harta yang tertinggal dipakai oleh orang lain, tanah yang dikumpulkan berpetak-petak dijual oleh orang lain. Subhanallah. Maka sudah malik, pastikan kalau jenengan punya harta, punya ilmu, supados harta panjenengan saged tindak tumut kali jenengan teng alam kubur. Masya Allah. Masya Allah, karena dia tahu kalau dia cinta harta, ya dibawa mati hartanya. Kalau yang kita nggak sedekahkan, cuma dibagi sendiri, habis Bapak Ibu semuanya. Maka mugi-mugi ini menjadi pengat. Kenapa saya sampaikan ini di awal Bapak Ibu semuanya? Ingat, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat ke-9, 10, 11. Jenengan refleksi akhir tahun, rasanya setahun kepungkutnya aku buka Quran ki oke ora to. Nggih Bapak Ibu. Maka saya ingatkan malam hari ini, enten dong Al-Qur'an iku enten surat jenenge surat Al-Munafiqun. Surat kok jenenge Al-Munafiqun nggih? Surat yang menceritakan orang-orang munafik. Subhanallah. Orang munafik itu orang yang letaknya fi darkil asfal minan nar. Orang yang di neraka jahanam paling ngisor dhewe. Nengi sore wong kafir. Subhanallah. Sebab apa niki tiyang kok pura-purane kaya wong apik jebul ora apik. Niku munafik. Di dalam Quran surah Al-Munafiqun disebutkan di ayat 9 nggih. Masya Allah. Jadi ya bisa nggih. Quran surah Al-Munafiqun ayat ke 9. Ini pengingat buat kita Bapak Ibu semuanya. Malam ini saya lambat-lambat. Biasanya saya cepat tuh. Nggih Bu Yuni. Ini saya lambat. Mudah-mudahan jadi lebih paham. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladakum an dzikrillah. Kata Allah, wahai orang-orang ingkang beriman, sampun ngantos kesibukan panjenengan terkait harta panjenengan, keluarga panjenengan, membuat jenengan jadi lupa mengingat Allah. Guru-guru kerjaan, guru-guru ngimut-imut keluarga, nganti jenengan lali kali Gusti Allah. Kadang-kadang demi untuk menafkahi keluarga rela nabrak sing haram. Subhanallah. Kadang-kadang karena pekerjaan, orang jualan minyak wangi. Tak iku lak bahasa ini buatan kathah banget toh. Minyak wangi kecil-kecil niku. Krungu dan tuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jeblono wong teko teng warunge badhe tumbas 20 yuta. Nek dodolan minyak wangi cilik-cilik arep bolong 20 yuta kathah mboten? Kinten-kinten jangan tindak teng masjid napa nglayani konsumen. Iya ta? Stereo ben iki 20 yuta ce. Subhanallah. Maka diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai urusan dunia panjenengan, urusan keluarga panjenengan menyebabkan panjenengan lupa kali Gusti Allah. Kata Allah, wa may yaf'al dzalik, sing sinten kemawon melakukan itu faulaika humul khasirun, maka dialah orang yang sangat merugi. Bapak Ibu sedaya, coba jangan pikirkan, ini yang berfirman Allah, yang menciptakan kita, yang paling tahu tentang kebaikan kita. Bisa jadi ujian itu dari Allah. Iki wong tak uji, coba lolos ora iki. Ya ora lolos eman-eman 20 yuta cek. Ora pisan-pisan setahun cek. Ini apa nggih? Kalau jenengan mampu meninggalkan itu, insya Allah jenengan lebih beruntung. Pasti diganti dengan yang lebih besar. Pasti itu. Kenapa? Bisa jadi anak panjenengan jadi anak yang soleh, jenengan diberi rezeki yang jauh lebih besar, itu jadi Allah itu. Masya Allah. Maka dari sini kita tahu, ujian kadang-kadang datang dalam bentuk seperti itu. Maka kita ingat Quran surah Al-A'raf 28. Quran surah Al-A'raf nomor 28. Allah berfirman, ya Bani Adam, wahai sekalian manusia, la yaftinannakumus syaiton,
Jangan sekali-kali panjenengan tertipu oleh setan. Bayangin, kama akhroja abawaikum minal jannah. Kata Allah, sebagaimana dulu abawaikum, orang tuamu Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga disebabkan ditipu oleh iblis laknatullah alaih. Subhanallah. Adam alaihissalam itu yang pinter, Bapak Ibu semuanya. Ilmunya langsung dari Allah saja sakit ketipu kali iblis. Ojo nyerak-nyerak sing iki to, ojo. Sing liyane oke, ora apa-apa, kita liyane. Sing iki ojo yo. Kali iki. Nek kowe nyerak iki, kowe bakal abadi teng mriki. Subhanallah. Ketipu. Hikmahnya tentu saja jadi kita semua nih. Memang itu dirancang oleh Allah. Kemudian dari ayat ini kita tahu bahwa di dunia ini kita mau baik, Bapak Ibu sedoyo, arep sodako, arep ngaji, arep tindak ngaji, arep tindak sholat, selalu ada yang ngompor-ngompori supados boten sios. Siapa namanya? Iblis dan keturunannya, setan. Subhanallah. Maka kita harus sadar, Bapak Ibu semuanya, di akhir tahun ini kita refleksi apa yang mengganggu kita setahun terakhir. Ketahuilah, kata Allah, musuh yang nyata buat manusia adalah iblis. Laknatullah alaih. Pun krungu dan Allahu Akbar angkolah. Engko. Jebul komat ala wis komat paling tekan kono ya wis keri. Ora sih mangkat. Subhanallah. Pernah jenengan ngrasakaken sini mboten? Pernah mboten? Arep wis krungu dalam salat alhamdulillah. Jebul komat bapak-bapak nih, arep yang masjid. Alah, engko paling tekan kono wis keri 2 rakaat cuma imamnya banter banget rampung. Akhirnya mboten tindak. Memang begitulah pekerjaan iblis. Kenapa? Karena iblis itu dendam banget sama yang namanya Adam alaihissalam. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah dulu ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat termasuk iblis di dalamnya untuk sujud penghormatan kepada Adam. Iblis semuanya malaikat mau kecuali iblis. Aba wastakbar. Apa niku enggan, wegah, males. Takbar itu sombong. Maka Bapak Ibu semuanya, di antara cara mengalahkan iblis, jenengan mengalahkan sifat enggan, sifat males, sifat wegah, sifat menunda-nunda, sifat engko. Itu sifatnya iblis. Subhanallah. Pun krungu adzan pokok saiki tidak. Coba jenengan rasakan. Pernah nggak jenengan rasakan kok tentremen yo nek adzan langsung sholat? Pernah merasakan seperti itu? Pernah. Nek urung rasane kan yo abot. Gini apa nggih? Begitu adzan salat Isya khususnya. Lah kok yo tentremen to ketok enteng awake. Gini apa nggih? Sebab jenengan mboten kegoda kali iblis. Subhanallah. Ingat, iblis aba wastakbar. Moh. Kemudian iblis sombong. Subhanallah. Maka panjenengan kalau mau melawan iblis, hilangkan sifat sombong sekecil apapun. Tidaklah orang saged masuk surga, siapapun dia, ketika ada sombong walaupun secuil, mboten saged. Siapapun yang punya sombong di hati walaupun secuil, mboten saged mboten surga. Kata Allah, sesungguhnya sombong itu selendangku. Barang siapa yang pakai selendangku, aku lemparkan ke neraka jahanam. Subhanallah. Itu sifatnya iblis. Maka jangan sampai kita merasa sombong. Sombong itu dua artinya: meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Meremehkan orang lain dan menolak. Ceto bener ala ora bener wi. Udah tahu hadisnya jelas. Alah iki ngapusi.
Itu namanya sombong. Atau merasa saya lebih dari dia, aku lebih hayu, aku lebih pinter, aku lebih suki, dan seluruhnya. Subhanallah. Itu warisan dari iblis. Jadi kalau jenengan masih pakai baju itu, baju abawa wastakbar, subhanallah, berarti jenengan orang yang terkena godaan iblis. Maka dikatakan di sini tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan hartamu, keluargamu menjadikan engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan itu maka dia orang yang merugi, dan biasanya peran setan di situ. Ingat nih, iblis itu ketika disuruh oleh Allah sujud kepada Adam itu nggak mau pun punya alasan. Ini perhatikan betul bagian ini, perhatikan betul Bapak Ibu. Ini ilmu yang mahal, saya katakan. Ilmu yang ini nih yang saya sampaikan ini insya Allah ilmu mahal. Karena Pak, ini butuh selesih banget leh paham. Tidak semua teman saya yang dulu mondok juga langsung paham bab ini. Mudah-mudahan dengan sakit paham nih. Sebab ini penting sangat. Iblis ditanya oleh Allah, qala ma mana'aka ala tasjuda id amartuk. Iblis, lho kowe mau dikondoni kon sujud karo Adam ora gelem ngopo ya? Id amartuk, padahal sudah saya perintahkan kepadamu. Maka iblis jawab, ini orang-orang ngeyel begini nih biasanya. Iblisnya jawabannya apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api yang menyala-nyala. Kau ciptakan Adam mau sapa tanah sireng. Lah kok aku kon ngormati dhewe? Ya apa ya ora kewalik to Gusti Allah. Bayangin. Kemudian, bukankah Adam itu makhluk baru nembe digawe? Aku wis suwe mengibadah kali jenengan. Jenengan perlu tahu nggih, iblis itu dari golongan jin. Dulu di bumi ini Bapak Ibu semuanya. Sebelum ada manusia itu ada jin. Sebelum ada jin ada namanya hin wal bin. Makhluk sebelum jin yang menguasai bumi namanya hin wal bin. Karena hin dan bin ini bermasalah, saling tumpah darah, dikirimkan jin untuk menumpas hin dan bin. Ternyata jin pun sama, pada akhirnya bertumpah-tumpahan darah bertengkar, dikirimlah malaikat, diusirlah dia. Kemudian ada jin kecil, bocil, jin bocil, si cilik, jenenge Azazil. Diangkatlah dia ke langit oleh para malaikat. Inilah cikal bakal iblis. Namanya aslinya apa? Azazil. Dia kemudian menjadi jin yang taat kepada Allah, beribadah lama, puluhan ribu tahun beribadah kepada Allah. Makanya tadi ketika diperintahkan wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam, yang dimintakan malaikat. Lah kono iblis nih kono, itu. Karena iblis itu menjadi temannya para malaikat. Ini dasar keturunan jin. Akhirnya dadi masalah. Dia mengatakan, "Lho Adam ki nembe wong wingi kok, aku wis suwe. Aku luwih tuwa kok ngopo-ngopo nek aku kon hormat karo dhek." Niku logikane bener mboten? Bener. Logikane lho. Tiang nom nembe-nembe ana wong tuwa sing wis hebat banget, kedhe sing hormat. Sing nom kok. Lah niku iblis lah bener niku. Bener mboten? Bener niku iblis. Gusti Allah di dalam niku pripun? Aku ki wis suwe ngabdi kalau jenengan ki caca nembe wingi. Mosok si aku kono mati dhek wegah aku. Niku lah bener to. Tapi Allah mengatakan id amartuk. Tapi kan aku perintahkan kepadamu. Maka harusnya kamu taat kepadaku, kepada Allah subhanahu. Bapak Ibu semuanya, kadang-kadang kita niku harus niku. Umum sana dhewe bener. Contoh. Ini logika namanya fasidu i'tibar dalam bahasa syariat. Yaitu logikanya bener, ini bertentangan kali perintah Gusti Allah. Maka yang diambil yang mana? Perintah Gusti Allah. Contoh. Logikanya jenengan nek punya uang sejuta, jenengan sodakoh 500.000, kantun pinten? 500.000. Gini apa lagi? Niku lak leres dengan nek sak yuto dikurangi 500. Kata Rasulullah, tidak mungkin harta seorang Bani Adam berkurang goro-goro sodakohnya. Kata Rasulullah, orang mungkin wong sing jenenge sedekah kok kurang hartanya, enggak mungkin kata Rasulullah. Bahkan bertambah. Cobi. Logikane lah piye nyatane yo karek 500 Dik. Kok jenengan kondo tambah niku pripun?
Siapa yang jenengan ikuti? Bingung buat jenengan. Kalau jenengan pengen ikut logikanya iblis, oh ya enggak lah, ya mesti dikeluarin ya pasti berkurang. Bicaranya kok malah tambah, tetapi Rasulullah kondo tambah. Maka yang kita ikutkan, ikut Rasulullah, Bapak Ibu semuanya. Semakin kita keluarkan pasti semakin bertambah. Saya katakan Bapak Ibu semuanya. Saya banyak jamaah yang Masya Allah melihat hidupnya longgar karena Pak Masya Allah sodakohnya itu Masya Allah. Tentu saja sodakoh warni-warni, ada yang dengan tenaganya, ada yang dengan uangnya, ada yang dengan ilmunya. Saya mau seperti ini, salah satunya mudah-mudahan bernilai sodakoh juga di sisi Allah. Saya mungkin belum sodakoh dengan harta hari ini, tapi saya meluangkan waktu seperti ini, berbagi dengan panjenengan, mugi-mugi termasuk terhitung sodakoh di sisi Allah. Demikian juga jenengan, kalau jenengan ternyata orang yang berharta, Masya Allah, Rasulullah ketika as-sodakoh burhan, sodakoh itu bukti keimanan. Kenapa? Bukti keimanan. Makanya sering saya sampaikan, kalau sudah ngaji lama kok isih pelit, berarti ngajinya bukan berhasil. Sebab tiang ngaji niku samsaya ngaji samsaya romoh kedah niku seperti itu. Rasulullah bersabda, la yajtami'u asyuh wal iman fi qalbin abadan. Kata Rasulullah, mboten saged berkumpul antara hati yang beriman dengan pelit di hati seorang hamba selamanya, nggak bisa. Mboten saged ngumpul antara pelit kali iman itu mboten saged ngumpul di hati seorang hamba selamanya. Makanya kalau jenengan sisi pelit, berarti jenengan dari beriman. Itu kata Rasulullah. Makanya ini refleksi akhir tahun seperti ini, mudah-mudahan ini jadi pengingat buat kita semua bahwa kita hidup di dunia terbatas, ada musuhnya lagi iblis, dan kita tahu nanti ujung-ujungnya kita berharap mendapatkan kematian yang baik. Kita lanjutkan di ayat 10-nya. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadahumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas solihin. Jadi di ayat 10 diterangkan, berinfaklah dari harta yang aku berikan kepadamu, aku titipkan kepadamu. Ingat, harta yang kita miliki hari ini itu titipan dari Allah, jangan ngaku-ngaku. Itu titipan dari Allah, kebetulan jangan dititipi Bapak Ibu. Jadi yang dititipi banyak jangan sombong, yang dititipi sedikit jangan sedih. Ya mungkin titipan, namun titipan. Kata Allah, infakkan sebagian sebagai bukti keimanan sebelum datang kematian kepada panjenengan. Kemudian jenengan mengatakan, ya Rob, laula ahotani ila ajalin qarib, mbok ditunda sedilit wae Gusti Allah, ojo saiki to aku mati. Untuk apa? Fa asaddaqu wa aku minas solihin, supaya saya bisa bersedekah sehingga saya termasuk orang-orang yang soleh. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu semuanya, sedaya kita ini akan melewati 3 tahap menjelang kematian. Tahap yang pertama namanya tahap sakaratul maut, keadaan di mana jenengan kepayahan, sikile mulai adem. Ini jenengan menemani orang mau meninggal, kalau kaki sudah mulai dingin, ini udah proses, ini proses sakaratul maut. Adem minggah sidik minggi, adem tekan mriki adem nggih. Niku pun proses niku, proses nyawa mau dicabut. Pada waktu itu jenengan mengucapkan la ilaha illallah, taksi ketampi, walaupun jenengan pun kepayahan banget, suasananya berat nggih. Sebab itu sudah illallah sudah susah, tapi nek jenengan berhasil mengucapkan la ilaha illallah waktu itu taksi ketampi, naik ke perut, naik ke atas, di sini naik, biasanya di sini berhenti agak lama, dipandu oleh kita masih bisa terbata-bata, naik begitu sampai di sini, namanya lam yuhorhir, namanya masuk ke kerongkongan. Saat itulah masuk tahap kedua, namanya al-ihtidor.
Orang menyebutnya hal muayyanah, yaitu saat dimana jenengan sudah melihat malakul maut. Jenengan sudah melihat malakul maut di depan panjenengan. Raqibun atid ini sudah bisa melihat. Yang bawa kain kafan dari surga kalau orang baik sudah bisa dilihat. Sejauh mata memandang jenengan sudah melihat. Maka waktu itu mayit mengatakan, calon mayit mengatakan, itu yang di Al-Munafikun 10 tadi saya bacakan. Ya Rabbi, dia mengatakan, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ojo saiki ya Allah, tunda ya Allah ila ajalin qarib, sebentar saja. Fa asaddaku wa akum minas, agar saya bisa sedekah, sehingga saya termasuk orang yang soleh. Coba jenengan mendengar ayat ini, apa yang jenengan rasakan? Jenengan kepikir boten, mumpung masih sehat, saya akan tata harta saya sebagian untuk jalan Allah. Harusnya begitu. Giliran wis mobil kuli mau gue kayu, boten kagem pun. Udah di sini. Mobil kuli boten kagem. Sebab pun di sini. Kata Allah di ayat 11-nya. Allah berfirman, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan akhirkan walaupun sesaat. Walaupun jangan minta Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda sebentar. Allah katakan enggak. Waktumu sudah habis. Mundur sithik boten saged. Bapak Ibu semuanya. Kenapa minta sedekah? Mungkin jangan berpikir, kenapa kok enggak minta sholat? Nggak minta puasa, sebab sedekah itu bisa dilakukan dengan waktu yang sangat singkat. Jenengan cukup mengucapkan, tolong tanahku kayak wakaf ya, tolong mobilku kayak gue sekolahan ya, tolong itu untuk pondok ya misalnya, tolong itu untuk anak yatim, itu sedekah. Jenengan sholat wudhu disil, sholat orang rampung. Ila ajalin qarib, saya minta sedikit saja ya Allah, enggak banyak, 3 menit, 2 menit. Subhanallah. Apa yang bisa dilakukan jenengan kalau jenengan dikasih waktu 3 menit? Pada nopo jenengan, pun jenengan engkau mati yo. Ini tak kayak tenggat untuk 3 menit jenengan pada nopo jenengan. Maka dipandu oleh Al-Quran, jenengan pasti pengen sedekah. Soalnya menit zaman saat ini, zamannya teknologi. Kalau ingin pas di Jumat tanggal 20 ada pemutihan pajak untuk kendaraan saya itu, karena satu kondisi saya hijrah belum bisa menata. Saya sebenarnya nggak bisa merawat kendaraan sendiri sebenarnya. Pajak itu sampai saya nggak bayar itu 4 tahun. Ini mulai kata nih 10 juta. Ada seorang jamaah yang nanya, Ustaz, kok jenengan sekarang jarang pakai kendaraan ini? Saya nggak nyaman kendaraannya, kondisinya belum dipajaki. Dia bilang, Ustaz, lagi ada pemutihan, jenengan bayar saja. Dia mengatakan jenengan bayar saja itu udah ditransfer ke saya 10 juta. Ketika saya ke Samsat Bantul yang di Jalan Paris itu, bayar itu ngagem kiris. Saya tuh belum pernah pakai kiris, jadi udah biasa gitu. Saya tuh pakai kiris itu belum pernah. Ini cara bayarnya gimana Bu? Ya pakai kiris. Saya nggak bisa, saya bantu. Ini udah cepet banget nih. Rampung, orang semenit, gini apa gini? Sama, jenengan minta waktu sedikit ketika menjelang meninggal kepada Allah. Nek sudah perlu gampang zaman tadi di HP nanti, rampung, gini apa gini? Nek jenengan diwai waktu sehat 3 menit. Arab soda kosak YouTube mukari tul 06. Gini apa gini? Kurang oke, 10 yuto, tul nambah 0 hiji pun 10 yuto. Gini apa gini? Pengen 1 juta, tul gini apa gini? Pengen wah duitku 1 miliar ya, tul tambah 3, 1 miliar. Gini apa gini? Sing angel lah oke nih, oke uangnya. Iblis ganggu. Iblis. Ini udah situ malahan. Tapi kalau yang mau meninggal pasti oke, pas udah piroyo pura-pura lali nih. Masya Allah. Jadi nyambung ayat-ayat ini Bapak Ibu semuanya. Maka sebelum datang waktu itu, sekarang
jenengan persiapkan. Makanya sekali lagi saya sampaikan ke jenengan, kita nggak bisa berjalan umat tanpa dukungan bersama. Saya belajar seperti ini, ilmu bertambah, nggak mungkin bekerja sendiri Bapak Ibu semuanya. Harus saling dukung seluruhnya. Sebagian dengan ilmunya, sebagian dengan hartanya. Jadi nggak ada orang yang merasa lebih. Ada yang lebih hartanya, yuk saya dititipi harta untuk berjuang di jalan Allah. Ada yang dengan ilmunya saya berjuang di jalan Allah. Jangan lihat nih, di masjid-masjid yang sudah maju, di sebagian masjid di Jogja, sejauh yang saya kenal, beberapa ustadz, ada yang dibuatkan grup usaha sendiri. Dia nggak ngurusin, tapi hidupnya sudah ditanggung oleh usaha itu. Masya Allah, orang-orang yang muhsin dan yang baik-baik. Memang nggak mungkin orang melaksanakan semuanya. Kayak saya untuk terjun ke dunia usaha lagi full, nggak mungkin. Waktu semakin padat, jumlah ceramah semakin banyak. Yang namanya ceramah Bapak Ibu semuanya bukan dalam rangka mencari uang Bapak Ibu semuanya. Ceramah itu betul-betul kita cari ridho Allah. Nek boleh duit nggak ceramah, memang berapa yang didapat? Saya bukan Gus Miftah yang bayar 75 juta. 75 juta ditolak. Ustadz Wahid bayar 75 juta langsung semaput. Makanya saya tuh kadang-kadang bingung, oh no, Ustadz dibayar 75 juta kok ya ditolak. Subhanallah, sini subhanallah. Jangan ikuti yang seperti itu ya, karena Al-Quran menyatakan ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta bayaran kepada kalian. Makanya jangan pernah tanya ke Ustadz Wahid tarifnya berapa. Ya Ustadz Wahid nggak pernah punya tarif. Subhanallah. Kita ingin mendapatkan kebaikan di akhirat Bapak Ibu semuanya. Maka kita bekerja sama seperti ini. Mudah-mudahan Allah tolong. Jadi itu Quran surah Al-Munafikun ayat 9, 10, 11 Bapak Ibu semuanya. Kenapa jenengan kok mesti berpikir kok jaluk sedekah toh? Dan ini diletakkan di surah Al-Munafikun. Ketahuilah ciri orang munafik itu pelit. Dalam bahasa Al-Quran sebutkan melipat tangannya. Adapun al-munafikun wal munafikoti, adapun orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan itu adalah orang-orang yang menyuruh kepada keburukan dan mengajak kepada kejelekan. Kebalik itu. Jadi orang munafik itu kebalik. Ya'muruna bil ma'ruf kan wa yanhauna 'anil munkar. Tiang-tiang munafik itu ya'muruna bil munkar, mengajak kepada keburukan, kemudian ngajak kepada kejelekan. Subhanallah. Dan sifat mereka melipat tangannya. Ini kenapa begitu? Dalam ayat itu disebutkan, kalian jangan tolong Rasulullah ya. Jangan, hartamu simpen saja. Jangan tolong Rasulullah. Begitu tuh kalimatnya. Subhanallah. Dan mereka melipat tangannya, mereka pelit. Maka orang ini tidak mau termasuk golongan orang munafik, karena orang mukmin itu tahu kedudukannya. Jadi jenengan nanti di kuburan sudah tahu ibu-ibu semuanya, aku bakal neraka apa surga di kuburan jenengan sudah tahu. Setiap sore dan pagi dibukakan, kalau jenengan penduduk surga, dibukakan surga dan dilihat, oh kedudukan saya di sana. Maka jenengan berdoa kepada Allah, ya Allah segerakan hari kiamat datang. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, kita refleksi. Di akhir tahun, saya ajak jenengan, ayo berpikir ulang. Setahun yang lalu apa ngaji saya sudah benar, sholat saya sudah benar, menggunakan hartanya sudah benar. Setahun ke depan mau ngapain? Iya alot sampai tahun depan. Kita tidak tahu. Ini apa ini? Kita Ramadan sudah sebentar lagi. Iyakah yakinnya dengan sampai ke Ramadan? Belum tentu. Belum tentu kita sampai ke Ramadan lagi. Maka mumpung masih ada waktu, kita betul-betul ingin memperbaiki. Maka kita tata ulang Bapak Ibu semuanya, jenengan hidup di dunia, tanyakan kepada diri sendiri. Oh, aku di dunia ini gue opo toh? Ingat Quran surah ke-51, surah Al-Zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jenengan diciptakan sebagai manusia kecuali untuk liya'buduni, untuk beribadah kepada Allah. Enggak selain itu Bapak Ibu semuanya.
Apa to ibadah? Ibadah inggih menika napa-napa ucapan lan perbuatan ingkang dicintai dan diridhoi oleh Allah niku. Dan ibadah inggih menika menjadikan Allah satu-satunya tujuan. Satu-satunya tujuan. Jenengan minta kepada Allah, minta rezeki kepada Allah, bertawakal kepada Allah, nangisnya kepada Allah, keluh kesah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dan inilah yang akan menjadi pembawa jenengan menuju surganya Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man mata, ini terakhir untuk jenengan ini kalau diingat-ingat, man mata, barang siapa yang seto, wa huwa ya'lamu, sementara dia tahu annahu la ilaha illallah, tentang kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, jenengan dapat surga. Kalimatnya apa? Jenengan paham, jenengan tahu. Ingat, la ilaha illallah punya 3 hal yang perlu jenengan pikirkan. Yang pertama namanya i'tiqad, jenengan yakin mengucapkan la ilaha illallah, yakin tenang. Ikrar, diucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga iltizam, menika bukti nyata yang jenengan bener-bener gadah la ilaha illallah. Ingat-ingat nggih, yang membuat jenengan masuk surga dengan la ilaha illallah itu 3 ini. Nggih. Ane mung la ilaha illallah manuk wae iso. Ngene apa nggih? Tang YouTube niku. Burung beo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saged mboten niku? Saged mboten? Saged. Nek mung kondo ikrar manuk iso. Apa itu manuk mlebu surga gara-gara kuwi mboten? Nek mung kondo la ilaha illallah, mohon maaf, wong ora Islam teh saged. Ngene apa nggih? Saged sak niku. Oh tiyang non muslim nek kaget, astagfirullah, astagfirullah. Niku niku. Ngene apa nggih? Nek kaget Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus niku to. Nek kepaking jenengan assalamualaikum. Ngene apa nggih? Ah. Kondo la ilaha illallah saged mboten tiyang non muslim? Saged. Rasulullah ngendika sing sinten kemawon akhir kalamnya la ilaha illallah surga. Sing kados napa? Sing memenuhi niki. Enten yakin di dalam hati, enten ikrar la ilaha illallah, enten buktine kados jenengan cinta. Makanya di antara syarat la ilaha illallah itu hubbi. Hubbi itu cinta. Jenengan riyen pas badhe lamar, biasanya seneng karo aku atau Mas? Ayo seneng. Buktine opo? Gini apa nggih? Gini apa nggih? Ya buktine nglamar lah. Urung duwe duit, ya golek audisi. Tinggal buktike. Ngene apa nggih? Ala cuma cinta-cinta ngomong tok ora ana buktine we. Ngene apa nggih? Maka cinta itu butuh bukti, maka la ilaha illallah itu butuh bukti, bukti keimanan. Orang punya la ilaha illallah krungu adzan kok ora makan. Bukti nanti. Paham Bapak Ibu? Wong la ilaha illallah tanggane sedo kok ora layan. Lah niku pripun? Berarti la ilaha illallah namung lesan. Buktine ora ono. Wong la ilaha illallah tanggane kangelan kok ora melu sedekah. Lah buktine la ilaha illallah ning ndi? Paham Bapak Ibu? Maka ada iltizam, ada bentuk nyatanya. Bapak Ibu semuanya. Wong duwe la ilaha illallah kon salat wengi kok wegah. Koncone setan iki mau wegah. Ngene apa nggih? Wegah. Wegah koncone setan mapat jenengan. Ngene apa nggih? Itu setan tadi apa wastakbar wegah. Subhanallah. Wong duwe la ilaha illallah makat subuh kok. Alah, subuh males semen si adem udah sisane. Subhanallah. Maka Bapak Ibu semuanya ingat, memang boten gampil, memang abot dados tiyang saleh niku abot. Kon sedekah, kon salat wengi, kon salat duha, kon ngono abot. Maka sahabat pun datang ke Rasul, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami itu merasakan berat melaksanakan syariat. Duit oke kok kon sedekah sing oke. Golek-golekku dhewe kok. Wengi-wengi kok kontangi." Mereka pun merasakan berat. Maka Rasulullah menyampaikan 2 hal ini penutup untuk jenengan. Diingat-ingat. Ini
sub pembahasan hobi namanya. Syarat la ilaha illallah yang namanya cinta. Syarat yang itu la ilaha illallah. Salah satunya cinta. Itu dibahas 2 mingguan. Kalau jenengan tindak 2 mingguan, insya Allah jenengan paham yang seperti ini. Makanya tindak Bapak Ibu, jangan nggak tindak. Ampun namun sing selakanan tok. Sing 2 mingguan tindak mumpung enten didatangkan ke sini. Saya katakan ini ilmu mahal Bapak. Saya sampaikan pula di sini, jenengan didatangkan ke sini oleh Ibu Yuni teman-teman. Mudahnya jangan dapat ilmu. Nek nganti mboten tindak. La ilaha illallah ning ndi? Kon makat ngaji ora gelem lan iku pripun? Dulu Rasulullah menyebutkan, wahai para sahabat, sesungguhnya ada kaum sebelum kalian untuk jaga la ilaha illallahnya, dia rela digergaji kepalanya sampai terbelah menjadi 2. Pernah dengar ceritanya itu? Wong duwe la ilaha illallah, ojo la ilaha illallah, metu saka Islam. Dia enggak mau sampai digergaji betul-betul terbelah 2. Yang satunya lagi enggak mau juga digergaji sampai terbelah menjadi 2. Jenengan mungkin tidak ngaji, boten digergaji, boten kok isin mengeluh. Isin boten, isin. Yang satunya, sesungguhnya ada kaum sebelum kalian mempertahankan la ilaha illallah supaya kondur teng akhirat menghadap Allah punya la ilaha illallah yang jaminan surga. Dikuliti hidup kata Rasulullah. Subhanallah. Idul Adha jenengan lihat kambing dikuliti, kambing dan sapinya hidup apa mati? Mati. Nek kira-kira isi urip jenengan teko mboten kuliti. Ojo kok kuliti nonton pengen mboten teko, gini apa nggih? Ini ada orang disuruh keluar dari Islam untuk mempertahankan la ilaha illallah, dikuliti hidup-hidup, diseseti satu-satu dan dia sampai mati tahan demi la ilaha illallah. Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar engkau kon ngaji ala males minggu suwe udan. Subhanallah Bapak Ibu. Maka sebenarnya mari judul malam hari ini adalah refleksi untuk kita semua Bapak Ibu yang hadir. Monggo direnungkan sehingga ke depan jenengan menata hidup lebih baik. Semakin dekat kita ke kubur kita, jangan sombong dengan tidak mau ngaji. Orang nggak mau ngaji itu sombong. Kenapa? Merasa sudah bisa. Merasa yang mungkin langsung ngaji kayak sopot toh. Subhanallah. Gunakan sisa umur untuk nambah kebaikan. Ngaten Bapak Ibu nggih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Saya juga mohon maaf jika sepanjang tahun ada hal yang kurang pas. Kita menyambut tahun 2025 dengan semangat baru. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kontrakan dumateng pembawa acara monggo.